Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kan nyebut asmani Gusti Kang Moho welas lan Moho asih. Ketika kita memiliki suatu hajat, ketika kita memiliki suatu keinginan, ketika kita memiliki suatu hal yang perlu kita wujudkan, apakah semata-mata kalau kita memerlukan suatu keinginan atau hajat tertentu, terus kita menjalankan laku tirakat? Jawabannya adalah iya, teman-teman. Dalam artian berlaku tirakat di sini, kecenderungan yang kita akan lakukan adalah laku tirakat yang bersifat spiritual. Karena memang sejatinya laku tirakat itu cenderung berkaitan dengan hal yang masuk ke dalam relung jiwa kita, masuk ke dalam hati kita. Contohnya apa? Contohnya adalah kegiatan spiritual di dalam keagamaan. Bisa itu doa, bisa itu wirid, bisa itu puasa, bisa itu bersedekah, dan lain sebagainya. Kita tahu sendiri di dalam agama Islam, agama salah satu yang paling besar di Indonesia, itu ada 5 rukun yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah membaca syahadat. Ketika kita membaca syahadat, kita secara otomatis akan mengakui kebesaran Tuhan dan kebesaran Nabi-Nya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat. Sholat ini adalah suatu ritual, suatu tindakan yang dilakukan secara rutin. Di dalam sholat itu ada 5 kali yang wajib dan ada banyak yang sunnah. Nah, di sesi kedua ini, di bidang sholat ini, yang perlu sebenarnya kita ungkap adalah bahwa Nabi Muhammad itu pernah menjalankan sholat yang sangat tinggi nilainya, sangat tinggi derajatnya. Cuma karena umat Nabi Muhammad itu umat yang bisa dikatakan cukup lemah, maka mereka pada protes dan pada mengeluh terkait dengan sholat ini. Apa itu? Ya, sholat itu adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini sejatinya adalah sholat yang pernah diwajibkan untuk semua umat dari Nabi Muhammad. Akan tetapi karena keluhan-keluhan itulah sehingga Nabi Muhammad memberikan hal yang bersifat sunnah terhadap sholat ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang namanya sunnah, Nabi yang namanya sunnah itu tetap mengerjakan walaupun tidak sesering yang wajib seperti itu. Untuk apa Nabi melakukan suatu yang sunnah tapi jarang-jarang walaupun beliau melakukan? Tujuannya agar tidak membebani umatnya. Ketika umat dibebani dengan sesuatu yang sunnah seolah-olah seperti wajib, maka umat itu akan menganggap bahwa suatu hal yang disunahkan itu bernilai wajib. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa sholat tahajud adalah sholat yang sunnah. Tapi ini pernah dibahas dalam surat Al-Muzammil, teman-teman. Allah pernah menyindir terhadap Nabi Muhammad untuk bangun di tengah malam. Bunyinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Bunyinya seperti ini. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Artinya sebagian kecil ini apa? Sebagian kecil ini artinya bahwa kita yang bangun di malam hari itu, Allah tahu bahwa orang yang bangun di malam hari itu kecil atau sedikit. Oleh sebab itu Allah memberikan di sini suatu kebebasan atau suatu pahala yang sangat besar di sini.
nisfahu awin kus minhu qalila, separuh atau kurang sedikit dari itu. Auzid alaihi warotilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Artinya apa? Ketika kita disuruh membaca Al-Quran, itu adalah salah satu cara menenangkan jiwa kita, cara berdoa, cara berzikir. Bukankah Al-Quran itu berisi kalam-kalam Allah yang bernilai zikir atau bernilai pahala? Itulah kenapa kita di malam hari disuruh bangun untuk mendirikan sholat dan membaca Al-Quran secara perlahan. Dan di sini dijelaskan, inna sanulki alaika qaulan sakila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Ini Allah sudah menyindir sebenarnya. Allah sudah menyindir bahwa hal yang bersifat bangun malam itu berat. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa akawa mukila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat dan lebih berkesan. Artinya apa? Ketika orang-orang yang tirakat bangun malam atau sholat tahajud ini rata-rata hidupnya itu akan berkesan, akan lebih kuat jiwanya menghadapi cobaan, menghadapi goncangan dan lain sebagainya. Coba teman-teman melakukan hal ini, yaitu sholat tahajud, sholat malam, bangun setiap hari minimal 21 hari secara rutin atau istiqomah. Jika ada yang bolong, coba ulangi lagi dari awal. Jika ada yang bolong, ulangi lagi dari awal, sehingga ini akan menjadi suatu kebiasaan baru bagi kita. Lalu bagaimana untuk perempuan? Untuk perempuan sama saja, akan tetapi ketika haid atau men atau halangan, silahkan itu dilewati atau di skip. Nanti ketika sudah bersih kembali, melakukan hal yang sama kembali. Innalaka fin nahari syabahan tawila, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Bahkan Allah sendiri menyinggung bahwa di pagi hari itu urusan kita itu sangat sibuk. Lalu kapan kita beribadah? Lalu kapan kita bermunajat kepada Allah? Kalau kita selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita, padahal Allah itu ada untuk kita. Wa taqrisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Rabbul masyariqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhid huwa kila. Tuhan timur dan barat, tiada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Nah, ini kita disuruh meminta agar Allah itu dijadikan pelindung kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan suatu hidayah, suatu pencerahan, suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Wasbir ala ma yaquluna wa hajurhum hajran jamila, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ini adalah Nabi Muhammad ketika memperoleh masalah dengan umat atau dengan musuhnya atau dengan orang lain, hablum minanas di sini, maka beliau diminta untuk meninggalkan itu dengan cara yang baik. Dalam artian kita disuruh untuk menutupi telinga kita atas apa yang orang lain katakan. Wadarni wal mukaddibina ulil na'mati wa mahilhum qalila, dan biarlah aku, Tuhan ini, bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Nah, ini artinya apa? Allah sendiri yang akan memberikan petunjuk, memberikan balasan, memberikan apapun itu. Makanya ketika orang muslim, orang yang beriman, itu hatinya lebih tenang karena Allah menjanjikan, Allah yang memberikan pahala, memberikan balasan terhadap
apa yang orang lain lakukan terhadap diri kita. Makanya kalau kita melihat para wali, kenapa mereka begitu tenang ketika menghadapi suatu cobaan, suatu masalah? Ya karena hal ini beliau tahu bahwa Allah sendiri yang akan memberikan balasan. Tidak perlu seorang hamba melakukan suatu balasan, walaupun seorang hamba itu bisa melakukan hal yang demikian. Misalnya beliau memiliki jabatan, bisa menyuruh orang untuk membalas dendam, atau beliau memiliki suatu ilmu yang terkait dengan ilmu sihir dan lain sebagainya, misalnya ilmu teluh, ilmu apapun itu. Tapi ketika beliau yang namanya orang muslim itu kan cenderung menghindari hal-hal tersebut, maka walaupun bisa, dia akan menyimpan. Karena Allah sendiri yang akan memberikan balasan beserta pasukan-pasukan Allah tersebut. Dan disinilah teman-teman, jika teman-teman memiliki suatu hajat, suatu keinginan, suatu permohonan, ataupun teman-teman memiliki kondisi yang sangat sulit, hendaklah teman-teman itu melakukan hal yang demikian. Melakukan sholat malam, bangun di malam hari secara rutin. Insya Allah tidak akan lama apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman inginkan, hajat-hajat teman-teman akan terselesaikan dengan baik dengan cara Allah. Teman-teman tidak usah mikir ketika Allah sudah berkehendak. Teman-teman tidak usah mikir ketika apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi problema teman-teman pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.